Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih ya sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Baik, ini adalah pembacaan asmara cinta segitiga Sun, Moon, Rising, Venus yang berada di Aries. Nah, di sini kita akan lihat ya bagaimana situasi Aries dengan pasangan sahnya dan bagaimana situasi Aries dengan ayang bebek selingkuhannya untuk di rentang tanggal 1 hingga tanggal 15 bulan April 2025. Seperti biasa ya, sebelum Mari memulai, wajib kamu pahami dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, Mari akan awali bacaan ini dengan melihat bagaimana situasi antara Aries dengan pasangan sahnya dulu ya. Nah, di sana ada Ten of Cups. Berikut ada energi dari Ten of Wands. Berikut di situ ada energi dari Six of Pentacles. Di sana hadir energi dari Eight of Pentacles. Kemudian di situ ada energi dari The Hierophant ya. Kemudian di situ ada energi dari Five of Pentacles. Berikut ada energi dari Four of Swords. Kemudian hadir energi dari Three of Pentacles. Dan kemudian di sana ada energi dari The World. Waduh, ini nampaknya hubungan Aries itu ya yang dengan situasi asmara cinta segitiga gitu ya. Ini tuh nampaknya sudah diketahui nih sama si pasangan sah Aries. Nah, dan kemudian ketika si pasangan sah sudah mengetahui hal ini, kayaknya bikin Aries itu tuh merasa sangat amat lega gitu ya. Jadi juga di sini kan enak lah, nggak mesti harus kucing-kucingan misalnya seperti itu ya, enaknya ya, nggak mesti dia merasa harus menanggung guilty feeling gitu ya, perasaan bersalah di sana. Jadi ya ini justru menguntungkan bagi Aries kalau Mari lihat ya, situasi yang sudah terbuka seperti ini menurut Aries dengan energinya yang Mari tarik ini tuh lebih banyak kayak ngasih dia sebuah kelegaan ya, perasaan lega di situ loh ya. Jadi lah kan kamu udah tahu nih kondisi keadaannya, ya sudah, terus kamu mau bagaimana, kira-kiranya begitu, mau bagaimana ya, kita tetap harus lanjut dan biarkan aku dengan orang itu gitu ya, biarkan aku tetap bersama dengan kamu tetapi aku juga tidak meninggalkan dirinya. Ya kayak ada ajakan-ajakan gitu ya, macam ada ajakan bahwa si pasangan sah ini macam yang punya kewajiban gitu loh, tetap mendampingi Aries gitu ya, sepertinya kayak ada ajakan-ajakan, entah itu tuh secara terang-terangan atau dengan cara main cantik manis gitu ya kan di sana. Jadi juga di situ tuh terutama kalau urusan sudah suami istri ya, jangan-jangan ini tuh Aries pandai mainkan alasan-alasan yang bisa membuat si pasangan sahnya ini tuh mau nggak mau harus menerima gitu loh ya. Kalau kamu istri yang baik, ini harusnya kan kamu ya paham aja, harusnya kamu ya jangan mengambil langkah untuk keputusan yang, jangan mengambil langkah keputusan demi dirimu sendiri, pertimbangkan tentang anak gitu ya, pertimbangkan tentang anak, pertimbangkan tentang orang tua dan seterusnya, itu bisa dimainkan sama Aries itu. Mari lihat, tapi yang jelasnya goalnya Aries untuk diizinkan, katakan di sana ya, diizinkan memiliki dua asmara saat ini ya, goalnya jos gitu ya. Karena macam yang tidak berdaya si pasangan sah ini untuk menolak gitu loh ya, seperti dia tidak punya kuasa di sana ya mematahkan keinginannya Aries ini. Jadi mau nggak mau ya dia merasa bahwa dia dalam situasi terjepit di sana gitu ya. Mungkin memang juga memikirkan diri sendiri yang rasa-rasanya belum siap untuk hidup sendiri tanpa Aries
gitu ya. Ini terutama kalau wanita-wanita yang butuh support finansial dari suami gitu ya. Biasanya kalau ibu rumah tangga tok gitu kan udah lama nggak berjuang di sektor finansial bagi diri sendiri, jadi kayak bisa agak gamang-gamang di sana ya, gamang mau melepas di situ loh. Atau kalaupun di situ tuh sempat bekerja atau memang masih punya income sampai saat sekarang, tapi memang perempuan kalau sudah sekian lama bersama dengan seseorang, sudah ada di situ itu ininya bonding emosional yang dalam gitu ya, yang kuat. Kemudian di situ ya sudah merasa ini adalah zona nyaman gitu ya. Kalau sendiri mikirin tentang rasa aman gitu ya, ini tuh yang paling sering menjadi momoknya ya. Dua, soal finansial dan rasa aman, siapa yang melindungi diriku ini. Nah, biasanya di situ ya. Atau mungkin ada kompromi-kompromi lain lah. Pertimbangan-pertimbangan lain lah di situ ya. Jadi setidaknya untuk sampai beberapa saat ini, mari nampak dibilang gak ikhlas ya harus menjalani, kan gitu ya modelnya pasangan Aries ini. Dibilang mau mundur kok kayaknya takut gitu loh. Jadi ya mau gak mau ya udah deh, ikutin aja dulu. Nah di sana ya. Cuman ketika mengikutin ini sudah pastilah dia akan kayak adalah bersungut-sungutnya. Nggak mungkin, karena ini belum masuk ke situasi penerimaan gitu ya, si pasangan sah ini penerimaan total gitu, belum masuk di sana. Hanya kayak nggak ada pilihan lain lah, seolah-olah seperti itu, macam nggak ada jalan keluar lain, mau berontak takut gitu ya. Nah jadi ya mau nggak mau belajar di sana itu tuh pasangan Aries beradaptasi menerima situasi kondisi seperti saat sekarang ini gitu ya, yang diduakan ini gitu loh ya. Namun karena ada tetap masih unek-unek di dalam diri, dalam pikiran gitu ya, dalam perasaan. Karena kan sulit ya melihat diri ini tuh setia, tapi kemudian tidak disetiain misalnya. Atau barangkali ada pikiran-pikiran, wah sedangkan dengan aku sendiri aja dia terasa berat gitu. Konon dan hidupku juga ketika bersama dia berat. Konon lagi kalau dia punya dua kehidupan gitu ya, dua rumah tangga misalnya, atau dua hubungan misalnya gitu ya. Ya berarti aku ini tuh jatuhnya makin beban lagi nih. Itu ya. Sedangkan aku aja sendiri satu-satunya pasangan dia, pasangan Aries aja udah bikin aku gini, udah bikin aku gitu, dalam penilaian yang negatif gitu ya. Apalagi kalau dia sudah punya pasangan lain, ya aku makin diabaikan, wah aku makin out-outan nanti nih hidupnya dan seterusnya gitu ya. Nah, cuman ya itu antara jalan sendiri sama tetap bersama, ini sama-sama berat. Cuman kalau ditimbang-timbang, jangan-jangan lebih berat kalau jalan sendiri. Maka sementara mau kompromi dulu lah menjalani hubungan dengan Aries. Tapi di situ tuh mulai dia kurang-kurangi. Ya, mulai dia kurang-kurangi effortnya dia dalam hubungan. Misalnya yang tadinya mewajibkan diri untuk masak misalnya, ya contoh aja ini ya. Karena kebetulan dia istri, dia mewajibkan dirinya untuk masak setiap hari. Bisa-bisa 2 kali dalam 1 hari gitu ya. Nah di sini mami tuh dia, udah ngapain lagi aku masak gitu, biar aja terserah deh Aries ini tuh mau makan di mana gitu ya. Aku udah capek-capek nanti masak, udah bau bawang ini, berkeringat-keringat ini gitu ya. Aku nanti udah bersusah payah gitu ya, dianya enak-enak sendiri aja, udah deh aku nggak mau masak. Nah modelnya kayak kita ya. Jadi mungkin juga yang kayak ini contoh berikutnya ya, andaikan dia laki-laki nih, si pasangan sah ini dan Ariesnya perempuan, dia bisa, ngapain aku harus bela-belain mikirin uang bulanan misalnya gitu ya. Biar aja Aries itu minta uang bulanannya sama pasangannya dia yang di sana. Misalnya yang kayak gitu. Ya. Jadi akan mengupayakan seminim mungkin effortnya dia
dalam berrelationship dengan Aries, karena merasa nggak worth it gitu loh. Ya kok kayaknya Aries ini tuh nggak pantas lah. Dia rasa mendapatkan versi terbaiknya dia gitu ya. Nggak pantas Aries ini dapetin energinya dia gitu loh. Ya, enak-enakan jadi double enak Ariesnya, sementara dianya yang menanggung double kesusahan, double kesulitan. Gitu ya. Jadi ya namanya orang yang kurang-kurangin effort ya. Tentu relationship ini untuk sementara akan lebih ini ya, timpang lah kayak gitu ya, setidaknya untuk sementara ini agaknya timpang di sana. Jadi yang si pasangan sah ini akan lebih banyak memilih posisi pasif, memberi ala kadarnya saja gitu ya, tidak lagi mengupayakan kemampuan dirinya dia yang paling terbaik bagi hubungan mereka berdua. Jadi gini, bisa jadi dia udahlah, yang penting aku dapat duit aja dari Aries misalnya kayak gitu ya. Namun walaupun aku dapat duit dari Aries, ya duit ini tuh sebanyak-banyak mungkin untuk aku aja gitu ya, nggak usah untuk Aries. Itulah bayarannya dari Aries ke aku biar mau tetap mendampingi dia, misalnya ada pikiran-pikiran begitu ya di si pasangan sahnya Aries ini gitu. Jadi udah mulai mau belajar masa bodoh, tidak peduli gitu ya. Kalau mau ngejahatin memang tidak, maksudnya mau ngejahatin dengan sengaja gitu ya, berencana, oh tak getok aja ini kepalanya Aries kalau dia lagi tidur. Nggak ada yang kayak gituan ya. Atau misalnya kayak gini, aku permalukan aja Aries ini, upload aja, viralkan aja dia sama pasangan dia yang lain itu, biar malu sekalian gitu. Nggak ada memang di sana ya. Jadi memang pasangan sahnya Aries ini tuh juga kesal hati, boleh kesal hati gitu ya, karena kecewa, berikut karena sedih, kemarahan juga ada di sana. Namun energi negatif yang sedang dirasakan oleh pasangan sah Aries ini tidak akan dia manifestasikan ya menjadi satu kondisi keadaan yang merusak, yang merugikan, bahkan yang menghancurkan Aries. Tidak. Jadi masih mampu dia untuk kontrol-kontrol. Nggak mau juga dia itu tuh berkonflik-konflik ya. Nggak mau juga di situ tuh terlalu riuh hidupnya dia karena pertengkaran seperti itu dengan Aries ini. Dia tidak berencana mencari lawan baru yaitu Aries gitu ya. Tidak berencana dia. Namun belajar untuk fokus kepada diri gitu ya, berusaha untuk mengambil keuntungan bagi diri gitu ya. Sudah mulai ya energi dari pasangan sahnya Aries. Jadi kalaupun misalnya ini hubungannya masih pacaran, jadi yang kayak setidaknya ya kesetiaan tidak akan mau lagi dia berikan kepada Aries ini kalau ini dalam urusan masih pacaran. Jadi pasti dia akan melihatkan bahwa Aries ini lah di pacaran aja sudah berani selingkuh gitu ya. Berarti ini tuh bukan pria atau wanita yang ideal untuk diboyong ya, diajak gitu bermasa depan. Jadi sehingga mulai di situ tuh mau belajar ya, membuka diri untuk melihat potensi-potensi pria atau wanita lain yang bisa diajak yang lebih cocok gitu, diajak untuk jadi partner hidup di sana ya. Setidaknya kesetiaan akan dikurangin sama si pasangan sahnya Aries ini. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembacaan bagaimana Aries dengan ayang bebek selingkuhannya. Oh, kalau Aries tapi gini ya, walaupun pasangan sah ini tuh kayak udah mulai cuek, acuh abai dan seterusnya kepada Aries, mari lihat Aries di situ kayak tidak merasakan ya, karena kan memang si pasangan sah seperti kata Mari tadi kan, dia nggak ngejahatin ya, dia nggak ngebawelin terus, dia nggak yang nunjukin tindakan yang agresif untuk memberontak gitu ya.
Jadi Aries ini tuh dia tetap nyaman aja ini akhirnya ya, bahkan lagi hip hura juga ini, bisa lagi gembira banget dia ini sudah gitu ya. Sampai setidaknya sampai tanggal 15 macam yang wah inilah kehidupan yang aku inginkan gitu ya. Macam jadi datang perasaan berlipat ganda lah di sana, itu tuh kebahagiaannya Aries di situ. Jadi mau cuek-cuek pun si pasangan saya ini tidak terlalu berdampak ya ke Ariesnya, tidak disadari seperti itu ya, bahwa ada unek-unek si pasangan saya saat ini kepada Ariesnya. Nah kita lihat ya, oh iyalah iyalah. Ya, lagi memang gini ya, tidak bisa dikatakan juga bahwa hubungan Aries dengan pasangan ayang bebek selingkuhannya ini tuh dalam kondisi baik-baik saja pula. Ini mari lihat Aries ya, kayaknya dia bukan hanya dengan 2 orang deh kekasihnya ya, pasangannya. Bisa itu tuh 3 kah, 4 kah, sekian kah, macam yang lagi rame hidupnya Aries. Mari lihat ya, macam yang rame dikelilingi oleh peminat-peminat asmara ya, di sana. Jadi ini adalah energi salah satu selingkuhannya Aries ya, dan kebetulan hubungan dengan si selingkuhan yang energinya mari tarik ini agak-agaknya dibilang memang tidak baik-baik saja karena sering berantemnya, sering ributnya, enggak juga. Tapi kelihatan di situ tuh ada ketidakpuasan di situ ya, ada ketidakpuasan, berantem singkat-singkatnya ya, itu tuh ada gitu ya, atau mungkin bukan berantem secara frontal adu argumen, tapi yang kayak saling mendiamkan gitu ya. Tidak saling blokir tapi saling mendiamkan di sana, membiarkan tidak terjadinya intensitas koneksi interaksi antara mereka berdua gitu ya. Jadi kayak yang melihat, wah Aries ini dia nggak chatting aku, terus ngapain pula aku sibuk-sibuk chatting dia, aku tunggu aja lah dia yang chatting aku. Memang ya si Aries ini sambil ngedumel sendiri gitu ya si pasangan selingkuhan ini. Nah tuh mari lihat, jadi kok kayak nampaknya dia juga bisa tahu itu ya, kalau Aries ini tuh di urusan komitmen berat untuk diharapkan gitu ya, loyalitas, kesetiaan, bisa-bisa dia tahu memang ini patut diragukan ini si Aries ini, entah pun dia mengetahui sudah ada pasangan Aries yang lain ataupun tidak. Tapi walaupun hanya satu aja ya, ada wanita lain atau ada pria lain dalam hidupnya Aries, itu aja udah bikin si pasangan selingkuhan ini agaknya dak-dik-dukser juga ya tentang posisinya dia dalam hidupnya Aries. Kalau si pasangan selingkuhan ini setidaknya sampai tanggal 15 bulan April ya, mari nampak di situ tuh kok kayak ada ikatan ego ya, ikatan ego yang kuat banget ke Aries ini. Macam dia tuh kalau bisa ya Aries jangan tinggalin dia, Aries lebih cinta sama dia, Aries lebih sayang ya, Aries pokoknya dia tuh istimewa lah, paling istimewa dalam hidupnya Aries. Kalau bisa yang dia posisinya mengalahkan posisi si pasangan sah gitu. Jadi dia kayak ingin ada di situ tuh hasrat, seperti ingin jadi, jangan dia jadi orang simpenan, tapi dia jadi orang yang diseriusin gitu loh sama Aries, dan ini pasangan sah, dicampakkan aja lah, dibuang aja lah. Ada di situ tuh keinginannya dia ya. Oke. Di awalnya dia mengetahui bahwa dia adalah orang ketiga gitu. Tapi ya lagi-lagi sudah ada di situ itu seperti sebuah
tuntutan gitu ya. Dia jangan lagi jadi orang ketiga. Naik posisinya dia jadi orang pertama. Menggantikan orang yang lagi duduk di posisi pertama saat ini. Gitu loh. Ya. Atau dia bisa aja mau berkompromi. Udahlah, biar aja Aries punya aku bersama dengan aku dan bersama dengan pasangan sahnya. Cuman perlakuannya Aries nggak boleh lebih eksklusif ya kepada pasangan sah kalau dibandingkan dengan aku. Maunya si pasangan selingkuhan dia yang lebih eksklusif. Maunya si selingkuhan. Gitu loh. Ya. Jadi di sini ini pun lagi banyak juga nih unek-uneknya dia. Sebenarnya bukan unek-unek gimana sih ya, tapi agak keras, tuntutan. Kalau Mari bilang ini tuh lebih kayak tuntutan. Kalau unek-unek itu menurut Mari bisa dapet ya syukur, gak bisa ya udah deh nanti diterima aja lah kalau memang kenyataannya nggak bisa. Gitu dia kalau unek-unek. Tapi kalau tuntutan macamnya nggak bisa lagi ditawar-tawar gitu loh. Ya setidaknya demikian energi dari si ayang bebek selingkuhan sampai tanggal 15 bulan April ini di sana. Ya, jadi dia terusik itu. Dia terusik itu tuh dengan sikap lakunya Aries ke dirinya. Itu loh. Jadi kayaknya dua-dua pasangannya Aries ini ndak ada itu posisi yang bahagia ya, ndak ada. Dua-duanya mumet itu. Itulah. Jadi apa yang dirasakan oleh pasangan sah ternyata kurang lebih begitu pula lah yang dirasakan sama si ayang bebek selingkuhan. Gitu ya. Apalagi kalau dia tahu Aries ini nampaknya juga lagi terbuka pada pria atau wanita lain. Wah. Tuh ya. Bisa-bisa justru dia double ini rasa tidak bahagianya. Satu, karena dia hanya sebagai orang ketiga gitu ya. Dan kemudian keduanya, wah dia semakin rentan posisinya sebab karena mengetahui pula Aries ini nampak-nampaknya belum akan berakhir hanya dengan dirinya itu ya. Jadi ini bisa dia agaknya merasa banyak kompetitornya gitu ya, banyak lawannya. Tahu kan kalau orang yang merasa lawan-lawan itu tuh banyak, pasti hidup tuh kan tidak tenang ya. Pasti hidup itu tuh merasa tidak nyaman gitu. Dan ya kalau dilihat-lihat setidaknya sampai tanggal 15 bulan April si selingkuhan ya jauh lebih berat lah daripada pasangan sah sebenarnya ya. Pasti dia akan merasa lebih berat di atas lawannya dia, orang yang baru masuk lawannya dia, orang lama lawannya dia, orang baru juga lawannya dia. Wah, mumet gitu ya. Macam yang nampak keinginan mau cari bahagia, tapi ya ndak taunya kebahagiaan justru menjauh sesungguhnya ini ya di hidupnya pasangan selingkuhan Aries. Tapi untuk sementara belum sadar karena sedang terikat gitu loh pada hasrat nafsu gitu ya, pada keinginan diri yang ego tadi gitu loh ya. Jadi pasti ini tuh belum sadar dan udah pasti dia juga akan merasa bahwa dia punya hak gitu ya, dia punya hak untuk diperlakukan dengan baik gitu. Itu yang bikin dia tuh nggak sadar bahwa dia sedang menjerumuskan diri pada ketidakbahagiaan. Karena tujuan pikiran-pikirannya pasangan ayang bebek selingkuhan ini tuh, ya aku hanya minta haknya aku, ya aku minta kewajaran. Nah kayak gitu ya. Jadi benefit untuk dirinya yang dia pikirkan gitu loh, sehingga dia luput benefit yang dia pikirkan itu sesungguhnya juga kalau lagi pakai akal sehat ya ndak berhak juga sesungguhnya kalau pakai akal sehat ya meminta gitu loh. Tapi ya si pasangan selingkuhan
Ya, sebab karena banyak berkorban barangkali gitu ya. Jadi kalau orang udah banyak berkorban itu tuh, dia akan meminta itu ya, meminta biar pengorbanannya dia itu tuh dihargai. Nah di sana, dan ketika dalam upaya meminta pengorbanan dihargai, justru tanpa disadari membuat dia menderita kerugian gitu ya. Justru dia dipaksa secara tidak sadar, dipaksa menambahkan pengorbanan-pengorbanan berikutnya, yang dimana pengorbanan itu kecil sekali kemungkinan akan diganjar setimpal oleh Aries di sana ya. Kalau Aries dia gini, bukannya dia nggak cinta sama si ayang bebek selingkuhannya, ada ini cinta-cintanya gitu ya. Ada ini cinta-cintanya. Jadi isinya itu tuh ndak hanya melulu misalnya karena mengejar kepuasan birahi saja gitu ya, hanya mau minta keuntungan-keuntungan tertentu dari pengorbanan si ayang bebek selingkuhan. Enggak juga. Ada di situ tuh perasaan cintanya, walaupun perasaan cinta itu jika dimasukkan dalam poin ya, poin dari 1 hingga poin 5. Ya, di sana ada 1 ya. Ada poin 1 perasaan cintanya Aries ke si ayang bebek selingkuhan. Gitu ya. Jadi sehingga kalau Aries ini saat ini ya, Ariesnya kayak kelihatan ya dia juga tidak mau ya bikin hubungan dengan ayang bebek selingkuhan. Jadi bertambah-tambah. Jadi bertambah-tambah nggak enaknya. Setidaknya Aries ini tuh dia akan pintar itu ya, meyakinkan si ayang bebek selingkuhan. Misalnya dia menjanjikan sesuatu, karena mau ini gombal-gombal mukio ya, Aries ini menjanjikan sesuatu yang dengan harapan bahwa ketika si ayang bebek ini tuh kemakan sama janjinya Aries, ayang bebek mau duduk manis, duduk cantik, melayani Aries kapanpun Aries membutuhkan kehadiran dirinya gitu ya. Sana. Namun ya itu tadi, mana tahu di sini ada pasangan selingkuhan Aries yang lagi lihat video ya, dan merasa kok hampir-hampir resonate nih. Nah, kamu hati-hati ya, nanti Aries itu tuh akan manis banget gitu loh sikapnya, akan menjanjikan ini itu, tapi itu tuh bohong ya. Itu tuh semua sementara marilah hanyalah kebohongan belaka gitu. Sempat kamu percaya, sempat kamu terlena pada janji-janjinya Aries, ini ada The Tower yang akan kamu hadapi ya, ada kerugian besar yang akan kamu hadapi gitu ya di sana. Jadi tidak ada ini untung-untungnya ayang bebek selingkuhan sesungguhnya ya, kalau mau ngejalani hubungan dengan Aries, kecuali kalau mau hanya cari senang-senang aja gitu ya, hanya untuk having fun saja ya, bisa oke. Ya, disadari bahwa ini aku bersama dengan Aries hanya sebatas aku cari happy saja, titik. Nggak usah pakai bacot-bacot harapan-harapan lain. Namun walaupun demikian, mari katakan idealnya ya, idealnya Aries ditinggalkan saja gitu ya. Oke, baik. Jadi dalam pembacaan kita kali ini ya, di hubungan Aries dengan pasangan sah, masuk energi dari Pisces, ada energi dari Taurus, berikut Capricorn, ada energi dari Libra, masuk energi dari Sagittarius, dan ada energi dari Virgo. Di pembacaan Aries dengan ayang bebek selingkuhan, hadir energi dari Cancer, Pisces, Scorpio, ada energi dari Leo, ada energi dari Aries, Taurus, Virgo, Capricorn, energi Leo, Capricorn, dan energi dari Taurus menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan, moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.